Halo semua, perkenalkan nama saya Michael Yusuf Frank. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil program saya yang saya buat untuk memenuhi tugas proyek sebagai tugas akhir pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Program ini dibuat dalam bahasa pemrograman Pascal. Saya menggunakan aplikasi Free Pascal IDE pada device laptop. Program yang saya buat ini saya namai program kalkulator karena di dalamnya terdapat program penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita masuk saja ke dalam pembahasan. Pertama-tama saya tampilkan coding dari program saya. Dapat kita lihat di sini nama program saya namakan tugas akhir Michael. Kemudian untuk uses, karena saya menggunakan Windows, jadi uses yang saya gunakan adalah CRT. Di sini saya juga menggunakan dua tipe, kedua-duanya tipe string. Yang pertama type nama dan yang kedua type name. Selanjutnya untuk variabel, di sini saya menggunakan nama sebagai type nama, name sebagai type name, kemudian A1, A2, hasil sebagai bilangan real. Mengapa saya gunakan bilangan real, bukan integer? Karena bilangan integer tidak berlaku proses pembagian. Selanjutnya, X, Y, pilihan sebagai integer. Nah, kita masuk dalam badan program, atau dibuka dengan begin. Perintah awal setelah begin, yang saya gunakan adalah CLR SCR, yang berarti clear screen, untuk membersihkan layer. Maksudnya ialah supaya tampilan program setelah berjalan akan kembali bersih. Kemudian, untuk tampilan awal, setelah program dijalankan atau di-run, akan menampilkan tampilan seperti berikut. Kita akan diminta untuk memasukkan nama. Setelah menekan enter, kita akan diminta untuk memasukkan name. Dan ini merupakan tampilan awal dari program saya. Selanjutnya, kembali kita lihat coding. Kita dapat lihat ada perintah gotoksi. Perintah ini saya gunakan agar setelah kita memasukkan nama dan name, maka nama dan name yang telah kita masukkan akan tampil di layar selanjutnya. Tapi berada di kolom ke-75, baris pertama untuk nama dan baris kedua untuk name. Begitu juga pada gotoksi setelah while, agar menampilkan kembali nama dan name yang telah diinput di awal pada kolom ke-80 dan baris pertama dan kedua. Dalam program ini, saya juga menggunakan while do, agar nantinya jika kita selesai menggunakan program, kita dapat kembali ke menu awal program, yakni setelah perintah apakah Anda ingin melanjutkan program. Untuk lebih jelasnya, kita lihat run programnya. Dan ini tampilan setelah kita memasukkan nama dan name, serta ini tampilan nama dan name pada perintah gotoksi yang terdapat pada baris ke-75. Kemudian, setelah kita memasukkan angka 1 dan menekan enter, maka program akan dilanjutkan. Bagaimana jika kita masukkan selain angka 1? Maka program akan langsung berhenti atau end saat kita menekan enter. Dan inilah tampilan setelah kita melanjutkan program, serta tampilan perintah gotoksi yang kedua untuk nama dan name. Saya sebut ini sebagai menu awal, yang nantinya jika program selesai kita akan ditanyakan apakah akan kembali ke menu awal, yakni tampilan ini. Kita kembali dalam coding lanjutannya. Untuk tampilan awal yang tadi, seperti inilah codingnya. Tidak perlu perhatikan perintah text color, karena itu perintah untuk membuat kalimat berwarna, agar terlihat menarik. Begitu juga dengan text background, yang saya gunakan pada baris bertuliskan masukkan pilihan. Pada tampilan ini, saya gunakan if, then, else untuk menjalankan program. Jadi, kita diminta untuk memilih dan memasukkan perintah sesuai yang ditampilkan, karena jika kita memasukkan nilai yang lain, maka program akan menampilkan tampilan yang nanti kita lihat sebentar. Ini tampilan coding lanjutan dari coding yang sebelumnya. Jadi, jika kita memilih 1, maka akan masuk dalam program penjumlahan, 2,
program pengurangan, 3. program perkalian, dan 4. program pembagian. Untuk angka lainnya yang jika kita masukkan, maka akan ada tampilan yang bertuliskan, "Maaf, perintah yang Anda masukkan salah." Oh iya, di sini saya hanya membuat perintah untuk proses 2 nilai saja atau 2 bilangan saja. Inilah tampilan jika kita memasukkan angka 1 pada kalimat masukkan pilihan. Kita akan diminta memasukkan bilangan yang pertama, kemudian setelah memasukkan bilangan pertama, kita akan diminta memasukkan bilangan yang kedua. Dan setelah kita menekan enter, maka hasilnya akan langsung terlihat. Begitu jugalah tampilan pada pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan setiap selesai menampilkan hasil, kita akan diajukan pertanyaan, apakah akan kembali pada menu awal atau tidak. Inilah coding akhirnya. Jika kita masukkan angka selain 1, 2, 3, 4 pada masukan pilihan tadi, kita akan menjumpai tampilan berikut. Dan seperti yang telah saya sampaikan tadi, kita akan menjumpai pertanyaan, apakah akan kembali ke menu awal setelah menampilkan hasil? Jika kita memasukkan 1 dan menekan enter, maka kita akan kembali ke menu awal yang tadi. Dan jika kita masukkan nilai atau bilangan atau huruf selain 1, maka program akan langsung berhenti setelah menekan enter. Dan berikut saya tampilkan tampilan untuk program pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan untuk program pembagian, seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, karena menggunakan bilangan real, di sini saya membuat hasilnya akan menampilkan 2 angka di belakang koma. Demikianlah presentasi dari saya untuk tugas proyek pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Terima kasih telah menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Deviana Manara Winsong dengan NIM 20504035 dan video ini saya buat untuk memenuhi proyek akhir dari MK Algoritma dan Pemrograman. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai program yang telah saya buat, yaitu program kalkulator sederhana. Nah, di sini pertama-tama kita mendeklarasikan dulu programnya, yaitu program kalkulator sederhana. Kemudian kita gunakan useCRT. useCRT ini digunakan atau berfungsi untuk membersihkan layar pada saat kita melakukan perhitungan. Kemudian kita masukkan variabel yang akan kita gunakan. Nah, untuk program kali ini saya menggunakan variabel A, B, C dan saya mendefinisikan sebagai tipe data real. Dan untuk pilih saya definisikan sebagai tipe data long int, dan untuk ulang saya definisikan sebagai tipe data char, dan untuk total saya definisikan sebagai tipe data integer. Kemudian kita masuk pada prosedur menu. Pada prosedur menu ini terdapat beberapa pilihan dari program yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan yang terakhir ada close program. Nah, pada opsi yang dipilih ini kita akan memasukkan angka, di mana angka itu akan dipanggil untuk melakukan perhitungan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam prosedur penjumlahan. Di sini ada begin, write len penjumlahan, dan ada write angka pertama yang dibaca sebagai A, dan ada write angka kedua yang dibaca sebagai B, dengan C yaitu A tambah B. Ini untuk penjumlahan, dan selanjutnya untuk pengurangan. Prosedur pengurangan hampir sama, hanya saja di sini C-nya itu sama dengan A kurang B. Dan untuk prosedur perkalian juga sama, hanya saja T-nya yaitu A dikali B.
Dan untuk pembagian, C-nya A bahagi B. Selanjutnya, begin. Nah, di sini while ulang sama dengan Y besar atau ulang sama dengan Y kecil, maka akan dilakukan yaitu begin, clear screen, menu, clear screen, case, pilih, off, yang pertama penjumlahan, kedua pengurangan, ketiga perkalian, keempat pembagian, dan kelima exit. Selanjutnya end, dan selanjutnya if. If pilih lebih dari 5 atau pilih kurang dari 1, maka yang akan muncul adalah maaf, opsi tidak tersedia. Jadi saat running dan kita memilih angka lebih dari 5 maupun kurang dari 1, maka akan keluar maaf, opsi tidak tersedia. Selanjutnya pada akhir programnya akan muncul ini pertanyaan untuk coba lagi. Nah, saat ini kita akan mencoba untuk running. Nah, di sini terdapat kalkulator dan opsi yang akan kita pilih, misalnya penjumlahan. Kita pilih penjumlahan, yaitu 1. Nah, kita masukkan angka pertama, misalnya angka pertama 100, kemudian angka kedua 50, maka total yang akan keluar yaitu 150. Selanjutnya, di sini akan muncul pertanyaan coba lagi, dan kita akan, kalau kita ketik Y, maka akan kembali ke opsi pilihan. Kita lanjut kepada pengurangan. Misalnya angka pertama yang kita masukkan yaitu 50, angka kedua 22, maka totalnya yaitu 28. Selanjutnya coba lagi ya. Kita coba perkalian. Angka pertama kita masukkan 88, angka kedua kita masukkan 4, maka totalnya itu 352. Coba lagi ya. Selanjutnya kita pilih pembagian. Misalnya angka pertama 99 bahagi 5, maka totalnya yaitu 19,80. Maaf, 19,80. Coba lagi ya. Dan saat kita memasukkan opsi yang dipilih yaitu nomor 5, maka kita akan maka programnya akan langsung tertutup. Nah, kan di sini if pilih lebih dari 5 or pilih kurang dari 1, maka akan muncul opsi tidak tersedia. Nah, kita coba. Kita masukkan opsi yang dipilih 6. Maka yang akan keluar yaitu maaf, opsi tidak tersedia. Coba lagi ya. Kalau kita masukkan 0 kurang dari 1, maaf, opsi tidak tersedia. Coba lagi, kalau kita masukkan N, maka programnya akan tertutup. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai program yang saya buat, yaitu program kalkulator sederhana. Dan jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan semoga video ini dapat dimengerti. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Pada pemrograman kali ini, saya akan membuat program nota belanja. Untuk membuat program tersebut, yang pertama, masukkan judul program, yaitu program nota belanja. Use CRT, selanjutnya variabel, nama, harga, jumlah, total, dan diskon.
masuk ke tubuh program, menampilkan jumlah barang yang akan dibeli, selanjutnya menampilkan data, menampilkan nama barang, menampilkan harga barang, menampilkan jumlah barang, selanjutnya total I titik 2 sama dengan harga dikali dengan jumlah. Potongan titik 2 sama dengan potongan ditambah diskon I. Untuk total keseluruhan ditambah total I. Selanjutnya menampilkan nama, harga, jumlah, diskon, dan total. Selanjutnya menampilkan total potongan. Menampilkan total keseluruhan. Untuk total keseluruhan yaitu total keseluruhan dikurang potongan harga. Menampilkan pembayaran dan menampilkan kembalian. Untuk kembalian yaitu total pembayaran atau bayaran dikurangi total keseluruhan. Selanjutnya menutup program dengan N. Setelah di running akan muncul tampilan jumlah barang yang dibeli. Masukkan jumlah barang yang dibeli yaitu 3. Data yang pertama, nama barang bedak dengan harga 23.500. Jumlah barang yang akan dibeli 1. Data yang kedua, sampo dengan harga 1.000, jumlah yang dibeli 10. Data yang ketiga, sabun dengan harga 15.200, jumlah barang 1. Selanjutnya akan muncul bedak dengan harga 23.500, barang yang dibeli 1 mendapat potongan harga 1.175. Yang kedua, sampo dengan harga 1.000 yang dibeli 10 mendapat potongan 500. Yang ketiga, sabun dengan harga 15.200 dengan total pembelian 1 mendapat potongan harga 760. Sehingga total potongan untuk keseluruhan yaitu 2.435. Total belanja keseluruhan 46.265. Pembayaran yang saya kasih yaitu 50.000 dan saya mendapat kembalian 3.735. Demikian penjelasan program nota belanja saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan contoh program kasir sederhana yang berhubungan dengan materi if bersarang. Pertama, kita menuliskan nama programnya, yaitu program kasir. Selanjutnya, kita menggunakan uses CRT. Nah, uses CRT ini gunanya untuk menjalankan perintah clear screen agar perintah clear screen ini akan berjalan. Selanjutnya, kita masuk pada variabel. Di sini untuk minuman dan ulang, tipe datanya adalah string. Dan yang kedua ada tagihan, bayar, jumlah, harga, dan kembali itu tipe datanya real, dan yang terakhir ada label AW. Langsung saja kita begin. Untuk AW ini akan saya jelaskan sebentar apa fungsinya ada di sini. Sekarang ada write learn welcome to coffee shop. Lalu kita masukkan minuman yang akan dibeli. Nah, ini akan dibaca sebagai minuman yang memiliki tipe data string. Lalu selanjutnya ada banyak minuman yang dibeli yang akan kita baca sebagai jumlah. Kita masuk pada programnya. If minuman cafe latte dan harga
T2 sama dengan 21.000. Jadi jika kita memasukkan minumannya bernama cafe latte, maka harga satuannya dari cafe latte tersebut adalah 21.000. Selanjutnya else if minuman lemon tea dan harga T2 sama dengan 16.000. Selanjutnya else if minuman fancy biscoff dan harga T2 sama dengan 31.000. Lalu else if minuman caramel macchiato dan harga T2 sama dengan 29.000. Dan yang terakhir else if minuman perfect matcha dan harganya yaitu 23.000. Else atau minuman yang kita ketik selain dari kelima minuman tersebut, maka yang akan tertera di hasil program yaitu minuman tidak tersedia. Selanjutnya untuk tagihan, yaitu jumlah yang akan kita bayarkan. Nah, di sini kita menggunakan rumus jumlah dari minuman tersebut dikali dengan harga satuan dari minuman tersebut. Selanjutnya right line, yaitu harga satuan akan tertera, misalnya kita memasukkan caramel macchiato, maka harga satuannya 29.000. Selanjutnya right line jumlah yang harus dibayar yang akan kita read sebagai tagihan. Nah, tagihan ini yang sudah saya jelaskan tadi yaitu jumlah dikalikan dengan harga. Selanjutnya kita akan write uang pembayaran yang kita baca sebagai bayar. Di sini kita bisa memasukkan berapa saja, yang penting harganya itu di atas dari harga yang telah tertera di jumlah yang harus dibayar. Nah, jika kita memasukkan uang pembayaran itu lebih dari harga jumlah yang harus dibayar, maka kita akan mendapat uang kembalian. Nah, untuk kita mendapatkan uang kembalian, di sini kita gunakan rumus kembali, yaitu bayar dikurangi dengan tagihan. Bayar yaitu uang pembayaran berapa dikurangi dengan tagihan, yaitu jumlah dikali harga. Selanjutnya uang kembalian yang kita akan baca sebagai kembali. Nah, setelah kita telah mengetahui uang kembalian kita dan berapa minuman yang harus kita bayar, kita akan mendapatkan opsi di sini, yaitu apakah ingin berbelanja lagi, yaitu kita menjawab dengan ya atau tidak. Nah, di sini kita akan baca sebagai ulang. Kita masuk pada programnya kembali. If ulang sama dengan tidak, then write line terima kasih telah berbelanja. Jadi ketika kita mengetik kata tidak setelah apakah ingin berbelanja lagi, maka akan segera muncul terima kasih telah berbelanja. Sedangkan if ulang sama dengan ya, then go to away. Nah, jika kita menginput kata ya pada apakah ingin berbelanja lagi dan kita mengetik ya, maka program akan kembali ke awal dari sini. Nah, itulah gunanya ada away di sini. Maka program akan mulai dari welcome to coffee shop. Lalu program ini telah selesai, yaitu sudah di end. Kita coba run di sini. Nah, di sini muncul welcome to coffee shop. Kita enter, masukkan minuman yang akan dibeli. Di sini misalnya kita memasukkan minuman lemon tea. Dan banyak minuman yang akan dibeli, di sini kita akan membeli 3 minuman. Nah, di sini langsung tertera harga satuannya 16.000. Selanjutnya jumlah yang harus dibayar yaitu 48.000. Nah, 48.000 ini dari 16.000 dikalikan dengan 3. Lalu uang pembayarannya kita di sini bisa contohnya memasukkan uang 50.000. Maka uang kembaliannya yaitu 2.000. Nah, 2.000 ini dari uang pembayaran ini dikurangi dengan jumlah yang harus dibayar. Selanjutnya akan tertera apakah ingin berbelanja lagi. Di sini kita coba masukkan tidak. Maka akan langsung muncul terima kasih telah berbelanja dan program telah selesai. Selanjutnya, jika kita run, di sini kita memasukkan minuman yang tidak tertera pada program atau di luar dari 5 minuman yang tadi. Misalnya di sini kita memasukkan espresso. Maka banyak minuman yang dibeli, misalnya 2, langsung tertulis bahwa minuman di sini tidak tersedia.
Selanjutnya kita coba minuman yang akan dibeli, Fancy Biscoff. Banyak minuman yang akan dibeli 4, maka harga satuannya langsung tertera 31.000. Dan jumlah yang harus dibayar adalah 124.000. Di sini kita memasukkan uang pembayaran misalnya 200.000, maka uang kembalian yang akan kita terima yaitu 76.000. Selanjutnya, apakah ingin berbelanja lagi? Jika kita menuliskan ya, maka kita kembali ke awal, yaitu masukkan kembali minuman yang akan dibeli. Misalnya di sini kita akan membeli cafe latte dan membeli sebanyak 1 saja. Nah, harga satuannya 21.000 dan jumlah yang harus dibayar yaitu tetap 21.000 karena hanya membeli 1. Uang pembayaran misalnya 100.000, maka kembaliannya 79.000. Lalu apakah ingin berbelanja lagi? Kita tulis saja tidak. Akan muncul terima kasih telah berbelanja. Nah, sekian penjelasan dari program kasir sederhana saya. Semoga teman-teman dapat mengerti dan memahaminya. Terima kasih.